Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarij. Edi sebelumnya mengajukan permohonan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Betulkah bukti yang dimiliki KPK lemah untuk menjerat Edi? Apakah proses penyidikan bisa dilanjutkan kembali pasca putusan hakim? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Mas Heri, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Heri, bukan pertama kalinya KPK kalah di sidang pra-peradilan. Apakah kemudian artinya ini KPK terburu-buru menetapkan status tersangka Tinggal aja. sehingga bukti yang diajukan tidak cukup kuat? Ya. Ya, yang kita sorot adalah dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah kalau kita bicara tentang pembuktian dalam ranah pemberantasan korupsi ataupun perkara pidana umum lainnya Mbak Elvira, maka akan mengacu pada minimum dua alat bukti. Dan bahkan bukti itu kalau kita telusuri lagi ada yang sifatnya dari segi kuantitas, jumlah maupun dari segi kualitas. Nah, ini yang mungkin dimaksud adalah koreksi sebenarnya oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Pak Wamenkumham, itu berarti ada catatan yang mungkin harus dipenuhi ke depannya jika memang KPK kemudian akan membuka kembali perkara ini. Kalau saya tidak salah mencatat di kasus Pak Setia Novanto misalnya kan, ada hal-hal yang kemudian dimenangkan di pra-peradilan, kemudian bisa dikeluarkan surat perintah penyidikan baru. Tapi tentunya ini juga akan menjadi perlawanan bagi pihak yang dikenakan tindakan tersebut karena dianggap melanggar kepastian hukum, baik dari segi keadilan juga akan dianggap bermasalah. Tapi tentunya yang kita ingin sampaikan adalah pra-peradilan ini bicara pada ranah formil, Mbak Elvira. Jadi belum masuk ke materi pokok perkara. Memang dalam praktik macam-macam jenis juga ya. Ada hakim yang memang akan melihat ini secara tegas, fokus hanya pada sifat material, bicara pada formilnya saja. Tapi kalau dalam konteks lain, ada juga hakim yang akan menyentuh pada bagian materialnya. Nah, kalau saya tidak salah mencatat dalam kasus ini memang tidak sama sekali menyentuh material perkaranya, tapi hanya melihat apakah ini sudah dalam konteks serangkaian acara penyidikan itu sudah dipenuhi atau tidak minimum dua alat bukti tadi. Karena Oke. dalam bahasa KUHP kan ada bukti permulaan yang cukup, ada bukti yang cukup. Dan semuanya itu mengacu pada minimum dua alat bukti. Yang akan di-challenge adalah hal tersebut. Nah, sedangkan tadi ada perspektif cara pandang yang berbeda kan. Ketika KPK menggunakan undang-undang mereka, yaitu Undang-Undang 30 tahun 2002 maupun undang yang baru ada di pasal 44, itu kan mereka tetap berpikir bahwa kalau dalam rentang waktu 7 hari ditemukan ada bukti permulaan cukup yang mengacu pada minimum dua alat bukti, maka mereka bisa mengajukan proses ke arah penyidikan tentunya. Ini melihat dalam konteks perspektif bahwa tindak pidana korupsi ini kan cara penanganannya harus dengan cara-cara yang extraordinary juga. Tapi di sisi yang lain memang kita memahami pra-peradilan ini kan adalah lembaga kontrol untuk mengawasi tindakan dari aparat penegak hukum agar tetap menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Maka hal itu yang kemudian menjadi pertimbangan dari hakim yang bersangkutan mungkin. Dan yang tentu yang kita sayangkan adalah dalam hal penegakan hukum ini kan kita berharap sebenarnya penyidik KPK tidak sampai sejauh ini dikoreksi ya. Kemudian akhirnya menggagalkan upaya yang sudah mungkin dilakukan proses sebelumnya itu dalam proses penyelidikan dan penyidikan tadi. Tapi memang ada hal yang tidak perlu dirisaukan juga oleh KPK, ini adalah bahan masukan korektif bahwa ada hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar ini sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Oke. Karena dalam hal penetapan tersangka ini kan juga sebenarnya dalam perjalanan hukum acara pidana awalnya tidak masuk ke objek pra-peradilan, Mbak Elvira. Dahulu tuh hanya dikenal mungkin hanya sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, ganti kerugian, dan rehabilitasi yang bisa diajukan pra-peradilan. Tapi kemudian belakangan penetapan tersangka pun juga menjadi objek perluasan dalam pra-peradilan. Oke. Ini sesuatu hal yang menurut saya biasa dalam ranah praktik kita temukan yang menjadi pertanyaan publik ini adalah ke depan bagaimana langkah KPK? Apakah KPK kemudian berhenti di kasus ini dengan kalah dari pra-peradilan yang sudah berjalan, sudah ada putusannya, atau kemudian mengoreksi dan kemudian membuka peluang untuk mengajukan tindakan hukum Oke. yang baru. Ini Baik. semua kembali ke KPK tentunya. Begitu.
Baik, sebelum kita bahas apakah ataupun apa saja langkah selanjutnya yang mungkin saja akan dilakukan oleh KPK, ada beberapa poin yang sebenarnya ditolak oleh hakim. Kita akan tampilkan grafisnya karena ada setidaknya ada 9 poin yang diajukan oleh Edy Hiarich dan kuasa hukum, tapi ada beberapa poin yang kemudian ditolak oleh hakim. Poin-poinnya termasuk mengenai permintaan untuk pembukaan pemblokiran rekening, juga menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap termohon, dan juga ada memulihkan segala hak hukum pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh termohon. Tanggapannya, Mas Heri? Ya, tentunya poin permohonan dari kita nggak hanya mengacu pada kasusnya mantan Menkumham ya, tapi Mhm, siapapun yang akan mengajukan pra peradilan tentunya merasa perlunya ada pemulihan haknya jika dalam hal ini misal nama baik ya, mhm, jika kondisi yang kemudian pasca pra peradilan ini ternyata diterima pra peradilannya. Berarti mhm, kan dia harus dipulihkan dalam keadaan kembali seperti semula sebelum adanya kasus hukum yang kemudian diduga dilakukan oleh dirinya oleh aparat penegak hukum kan, mhm. kira-kira demikianlah. Ya, tentunya langkah-langkah yang dilakukan dalam kerangka tetap mengembalikan hak-hak hukumnya tadi. Nah, yang pasti yang sekali lagi yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana kemudian respon dari KPK tidak hanya menunggu dari mendapatkan putusan yang utuh untuk dipelajari, tapi juga sikap KPK agar ini kalau memang dihentikan itu juga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi yang pihak yang mengajukan permohonan pra peradilan tadi. Tapi di sisi yang lain, jika memang masih menggunakan haknya untuk kemudian memproses kasus ini dengan bersandar pada alat-alat bukti yang sudah ada, tentunya kan di sini ada pihak pelapor dan terlapor ya, eh, Mbak Elvira ya. Ini yang Mhm. kemudian akan jadi sandaran KPK juga dalam misalnya membuka episode baru dalam proses ke depan di tahap yang berikutnya. Karena mungkin tahap yang ini ada koreksi tadi yang harus dilengkapi, tapi sifatnya adalah formil. Mungkin ada anggapan apakah status tersangkanya gugur atau tidak, ini yang akan harus segera dijawab oleh KPK tentunya. Apakah dengan pra peradilan yang diterima dikabulkan ini kemudian menghentikan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi begitu. Tapi berkaca pada kasus yang pernah terjadi, tadi Mas Heri menyampaikan seperti kasus Setia Novanto misalnya ya, kemudian menang pra peradilan, kemudian mengajukan kembali dan akhirnya status tersangka. Pertanyaan publik jika kemudian apakah yang bersangkutan bisa mengajukan pra peradilan kembali? Ya, pra peradilan ini pada prinsipnya kan tidak boleh diajukan banding ya, Mbak Elvira ya. Jadi dalam konteks ini final and binding putusan itu sekali mengikat begitu. Maka dalam hal ini tentu harus ada kehati-hatian dalam hal penerapan menerapkan pra peradilan. Karena kalau seandainya kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, misalnya kalau di kejaksaan ada istilah tahap P21, kemudian digulirkan ke pengadilan, maka eh, upaya untuk mengajukan pra peradilan itu akan selesai. Kalau saya tidak salah mencatat, misalnya di kasus dulu Patrice Rio Capella itu kan pernah mengajukan pra peradilan, kemudian dicabut di tengah-tengah permohonan pra peradilannya karena ada anggapan dari kuasa hukum bahwa kasusnya akan sudah segera digulirkan ke tahap persidangan. Maka itu kan akan menghentikan proses hukum di pra peradilan itu sendiri. Nah, dalam konteks pra peradilan kan hanya 7 hari, Mbak Elvira. Proses persidangannya sudah harus ada putusannya. Mhm. Itu di dalamnya harus ada pembuktian juga. Kemudian di konteks di 7 hari itu sekali lagi sudah harus ada putusan. Maka ini yang kemudian perlu difikirkan langkah-langkah matangnya. Tapi sekali lagi ini membedakan antara konsepsi formil dengan material dalam hukum acara pidana. Dan yang menarik tadi adalah cara pandang. Yang satu menggunakan dianggap menggunakan KUHP menurut KPK ya. Satunya perspektif dari Undang-Undang KPK. Saya memahami begini, ketika KPK mengatakan mereka menggunakan Undang-Undang KPK, berarti mereka memahami diri mereka sebagai penyidik dalam hal ini. Tentu cara pandang penyidik dengan cara pandangnya orang yang dikenai perbuatan dari penyidikan itu pasti akan berbeda. Karena asas yang digunakan juga pasti berbeda, Mbak Elvira. Satu, asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah bagi yang dikenai proses penyidikan tadi. Tapi bagi teman-teman penyidik, asasnya adalah presumption of guilt, asas adanya dugaan bahwa memang orang ini mempunyai kesalahan tadi.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan ke depan itu adalah apakah perbaikan-perbaikan itu dilakukan oleh KPK atau tidak. Nah, ini kan ada yang disoal masalah alat bukti yang tidak tercukupi dari minimum 2 tadi itu kan. Kemudian juga ada proses penyelidikan yang dianggap dibawa padahal itu harusnya berbeda dengan ranah penyidikan. Nah, ini juga menurut saya agak mengganggu juga ya kredibilitas dari KPK atau nokta merah bagi KPK kalau seandainya anggapan itu dianggap benar atau didiamkan saja oleh KPK, berarti kan menganggap benar pemahaman dari putusan dari pra-peradilan dari Hakim Tunggal Pak Estiono tadi, begitu. Baik, jadi koreksi seperti apa yang harus dilakukan karena ketika di awal 1-2 kali pra-peradilan kemudian dimenangkan oleh para tersangka, tapi kemudian kan belakangan jadi kerap beberapa kali begitu ya Mas Heri ya. Koreksi seperti apa yang kemudian harus dilakukan di internal KPK? Ya, tentunya tidak lain tidak bukan adalah memperhatikan alat bukti tadi ya. Apakah alat bukti tadi itu sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti atau tidak ya. Nah, ini kan memang yang menakar alat bukti ini sulitnya adalah sebenarnya ruangnya hakim. Tapi ketika kita bicara pra peradilan, nah ini kan ada batasan tadi ya untuk kemudian menyentuh pokok perkara. Nah, sehingga memang agak sulit sebenarnya dalam konteks membaca pra peradilan ini karena hakimnya harus jeli sekali melihat batasan antara formil dengan materialnya. Nah, tapi sekali lagi kalau dia hanya bicara tentang catatan kaki sepanjang ya Mbak Elvira, putusan tadi tidak mengatakan bahwa tidak bisa dibuka kembali dengan perkara yang sama dengan diajukannya bukti-bukti yang sebelumnya, maka menurut saya eh, itu bisa dibaca sebagai adanya kemungkinan untuk kemudian proses selanjutannya bisa berjalan. Kecuali ada kata kuncian tadi. Sepanjang masih menggunakan ini, alat-alat bukti yang disebutkan tadi itu, maka tidak akan bisa kemudian kasus ini diteruskan. Nah, dalam beberapa yang saya temukan dalam suatu putusan pra peradilan, ada yang kemudian mengatakan hal demikian. Nah, ini yang kemudian harus kita patuhi. Nah, ini yang menjadi ruang yang tidak bisa jadi celah lagi bagi KPK untuk membuka kasusnya, dan itu harus dihormati tentunya. Nah, tapi ketika memang ini hanya jadi catatan bahwa apakah alat bukti yang digunakan ini masih ada yang lain misalnya, mungkin KPK akan mengajukan alat bukti yang lain. Tentunya alat bukti yang didapat hasil dari misalnya dari pelapor misalnya kan. Pelapor kan biasanya mengajukan suatu dugaan adanya tindak pidana kan juga disertai dengan bukti. Nah, atau bukti yang ditemukan sendiri oleh penyidik misalnya, hasil dari memperluas atau mengembangkan analisa dari perkembangan satu kasus. Itu kan sangat dimungkinkan juga. Nah, ini yang menurut saya jadi catatan bagi KPK karena memang berangkat dari proses penyidikan haruslah minimum 2 alat bukti, baik secara kuantitas maupun secara kualitas tentunya. Itu yang akan diuji dalam konteks pra peradilan. Tapi kan bagaimana memetakan dengan tegas, demarkasi yang jelas mana itu bagian dari proses lidik dan proses sidik ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman KPK. Secara profesional tentunya jangan sampai nanti ada dugaan ini memang dalam tanda petik ya, nafsu hanya untuk kemudian menyeret orang ke ranah pengadilan. Kalau memang tidak terbukti maka harus ada konsekuensi sebenarnya untuk dipulihkan nama baiknya. Nah, itu terjadi bukan saya sampaikan hanya untuk kasus Pak Wamen saja, tapi bagi setiap warga negara Indonesia yang menghadapi proses hukum semacam ini begitu. Baik, semoga alasannya bukan nafsu untuk menarik ke pengadilan, tapi demi keadilan. Kita tunggu nanti bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPK. Terima kasih sekali lagi Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat malam Mas Heri.